Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gunawan, NIM 191420 dari kelas PBSD semester 3 akan menjawab UTS MK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal nomor 1 yaitu jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Jawabannya yaitu riba dan maisir adalah penyebab terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan aliran uang menjadi terpusat terutama di golongan atas dan tidak terdistribusi secara merata di semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, sektor real dan sektor keuangan akan terjadi ketimpangan dan sulit untuk berjalan beriringan karena adanya money creation dalam sektor keuangan. Soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DNS terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Jawabannya yaitu DPS berfungsi untuk menjaga agar layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, serta memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap hukum-hukum syariah. Fatwa DNS memiliki 3 fatwa. Yang pertama yaitu tabungan ada 2 jenis. 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadiah. Fatwa kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah. Ini memiliki 6 isi. Isi yang pertama yaitu dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, sedangkan bank yaitu sebagai mudharib atau pengelola dana. Isi yang kedua yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Isi yang ketiga yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Isi yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Isi yang kelima yaitu bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan isi yang keenam adalah bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Fatwa yang ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Ini memiliki 3 isi. Yang pertama yaitu bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Soal nomor 3 yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BMT. Di antaranya yaitu permasalahan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang tidak profesional, produk-produk yang kurang inovatif, dan belum memaksimalkan digital. Meskipun begitu, banyak BMT yang masih dapat bertahan walau terdapat kendala baik internal maupun eksternal. Dalam permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurangnya profesionalnya sumber daya manusia, karena sebuah lembaga yang baik ditentukan juga dengan sumber daya manusia yang baik juga. Dalam permasalahan yang selanjutnya adalah kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT,
Seluruh produk-produk BMT hampir sama dengan produk perbankan, hanya berbeda cakupan nasabahnya. Permasalahan berikutnya yaitu kurang memaksimalkan fasilitas berupa teknologi informasi atau IT. Banyak BMT yang belum menggunakan digital dalam produk-produknya, sehingga masyarakat lebih tertarik di perbankan karena perbankan sudah menerapkan digitalis dalam produknya seperti adanya m-banking, internet banking, dan lain sebagainya. Soal nomor 4 yaitu sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada 8 perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta dalam kurung risk sharing atau peserta yang membantu dan tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh risk transfer. Perbedaan yang kedua yaitu akad atau perjanjian. Asuransi syariah, akad yang menjadikan landasan adalah akad tafakul, yaitu tolong-menolong. Sedangkan asuransi konvensional prinsipnya adalah akad tadabuli, yaitu akad jual-beli. Perbedaan yang ketiga yaitu kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dan tanpa hak memiliki. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Perbedaan yang keempat yaitu pengawasan dana. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada beban pengawas khusus tertentu untuk kegiatan transaksi dari perusahaan. Perbedaan kelima yaitu dana hangus. Asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabarru. Sedangkan jika asuransi konvensional, status dana langsung hangus seketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya. Perbedaan yang keenam yaitu surplus underwriting. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan bersifat pro-tora. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, tetapi ada istilah no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Yang ketujuh yaitu wakaf dan zakat. Pada asuransi syariah berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada asuransi konvensional, atau di dalam asuransi konvensional itu tidak ada. Dan terakhir, perbedaan yang ke-8 yaitu pembayaran klaim polis. Pada asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi